Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil laporan studi kasus yang telah kami buat pada mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu, Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izzati SPD MSI dan Bapak Aang Yudo Prastowo MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri yaitu Putri Sekarsari dengan NIM 20030200048. Dan yang kedua ada Kofifa Intan Nur Fitriani dengan NIM 20030200056. Nah, langsung aja ke langkah yang pertama yaitu pemilihan kasus. Di sini penulis memilih kasus yang kedua yaitu Guru Madrasah Aliyah atau MA di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten minim pelatihan kompetensi kependidikan atau pedagogik, sehingga berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan madrasah itu. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu pengumpulan data akan dijelaskan oleh Kofifah. Kepada Kofifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah yang kedua, yaitu pengumpulan data. Ada beberapa data yang kami dapatkan berdasarkan berita ataupun studi kasus yang kami ambil. Yang pertama yaitu guru masih menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar secara konvensional. Yang kedua, melaksanakan kegiatan MGMP tidak berjalan dengan alasan terbentur dana. Lalu yang ketiga, pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan berbasis madrasah relatif kecil karena terbatasnya anggaran. Yang keempat, minimnya pelatihan kompetensi kependidikan maka akan berdampak pada kualitas lulusan sekolah madrasah. Yang kelima, para tenaga pendidik masih menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM secara konvensional karena minimnya pelatihan kompetensi. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu analisis data. Yang pertama, kita identifikasi masalah. Nah, dengan minimnya pelatihan kompetensi kependidikan ataupun pedagogik akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Padahal, adanya pelatihan yang direncanakan secara matang dapat mendorong peningkatan mutu guru yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas kinerja guru. Akan tetapi, dalam usahanya meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan-pelatihan di Indonesia, masih terganjal banyak masalah jika dilakukan secara konvensional. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga pendidik yang perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tidak sebanding dengan banyaknya lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan dan jumlah narasumber yang terbatas. Di samping itu juga keterbatasan waktu yang dimiliki pendidik untuk mengikuti pelatihan karena tidak mudah bagi pendidik untuk meninggalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Masalah utama yang dihadapi guru yaitu minimnya dana dan anggaran untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas guru. Lalu yang kedua, faktor-faktor penyebab. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab, yaitu masih kurangnya pemahaman guru terhadap penerapan kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan guru tentang implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, sistem penilaian yang dianggap menyulitkan guru dalam pelaksanaan karena bentuk penilaian yang dikembangkan. Lalu yang ketiga, ketidakmauan guru untuk menggunakan sumber belajar lain yang relevan selain buku paket siswa dan buku pegangan guru. Lalu yang keempat, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran. Padahal, media pembelajaran sangat penting untuk memusatkan perhatian siswa. Memudahkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan, juga membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Lalu yang kelima, minimnya dana dan anggaran untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas guru. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kofifah. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu perbaikan. Di sini ada alternatif pemecahan yang kami tawarkan untuk kasus rendahnya kompetensi kependidikan atau pedagogik guru. Yang pertama ada mengoptimalkan kolaborasi antar guru untuk mendukung peningkatan pedagogik guru. Kolaborasi antar guru yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan seperti case discussion, action research, study groups, dan lesson study.
Selain itu, dapat juga dilakukan kunjungan antar kelas, sehingga guru dapat saling belajar mengenai metode mengajar maupun keadaan kelas dari rekan guru lainnya. Yang kedua, mengoptimalkan kolaborasi antar guru dan siswa. Guru dan peserta didik perlu memiliki hubungan yang baik. Hal ini akan membuat guru lebih memahami keadaan kelas, seperti bagaimana karakter siswanya atau bagaimana siswa-siswanya berinteraksi satu sama lain, sehingga guru dapat memilih metode mengajar yang tepat dan sesuai, dan dapat membuat suasana belajar menjadi lebih kondusif. Yang ketiga, ada mengoptimalkan dukungan dari pihak eksternal. Bekerja sama dengan pihak luar seperti pemerintah, universitas, atau instansi pendidikan lainnya sebagai sponsor kegiatan, membantu dalam penyelenggaraan kegiatan, ataupun menjadi pelatih atau pembicara dalam kegiatan peningkatan kompetensi pedagogi guru. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi pedagogi guru yaitu pengadaan pelatihan atau seminar metode mengajar maupun pelatihan pemanfaatan media teknologi dan e-learning serta workshop. Yang keempat ada meningkatkan kerjasama pengajar, siswa, dan orang tua. Melibatkan orang tua dalam peningkatan kompetensi pedagogi guru untuk mendapatkan umpan balik dari para orang tua, di mana orang tua dapat memberikan masukan kepada guru mengenai kondisi anaknya, sehingga guru dapat lebih memahami siswanya dan begitu pula sebaliknya, di mana guru dapat memberikan masukan kepada orang tua mengenai kondisi anaknya, sehingga orang tua dapat mendukung anaknya dengan optimal. Nah, yang kedua ada perlakuan. Di sini pemerintah, instansi pendidikan, guru, siswa, ataupun orang tua memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru seperti case discussion, exam research, study groups, dan lesson study. Ada juga pengadaan pelatihan atau seminar metode mengajar maupun pelatihan pemanfaatan media teknologi dan e-learning serta workshop. Dengan adanya kerjasama yang optimal dari berbagai pihak tentunya sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya, yang ketiga ada evaluasi. Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru tidak hanya dapat dilaksanakan secara konvensional saja, tetapi dapat dilaksanakan secara tatap muka dalam jaringan atau daring. Dan daring kombinasi yang pelaksanaannya dapat dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional sehingga dapat meminimalisir biaya. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Pelaksanaan supervisi akademik sangat membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Pengawasan akademik berupa justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh atasan atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang merupakan sasaran pengawasan. Kemudian setelah disupervisi, diberikan penguatan, penghargaan, peringatan, dan diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelatihan, lokakarya, seminar KKG, atau peningkatan lebih lanjut lainnya. Dengan demikian, mutu dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut akan meningkat dan lebih optimal. Nah, itu tadi presentasi mengenai kasus yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.